Hai Mam, sebagai seorang ibu, tentu kita akan melakukan yang terbaik untuk anak kita, iya enggak? Seperti kedua ibu hamil yang ada di sini, sehat, ceria, dan bahagia, tentunya tanpa anemia. Anemia itu apa sih? Anemia adalah keadaan di mana terjadinya penurunan kadar hemoglobin di bawah normal. Nah, hal ini biasanya disebut juga kurang darah, atau lebih tepatnya kekurangan jumlah sel darah merah di dalam tubuh kita. Untuk kadar normal hemoglobin pada ibu hamil adalah sekitar kurang dari 11. Terkadang, orang menganggap anemia yaitu sama dengan tekanan darah rendah. Padahal itu dua hal yang berbeda loh. Nah, anemia itu berhubungan dengan kadar hemoglobin kurang di dalam darah. Sedangkan tekanan darah rendah itu berhubungan dengan kerja jantung yang kurang kuat memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, untuk perbedaan lainnya, kalau anemia diketahui melalui pemeriksaan darah, sedangkan tekanan darah rendah diketahui dengan cara pemeriksaan menggunakan alat ukur yang dipasang di lengan atau yang biasa kita sebut dengan tensi. Anemia ada banyak jenisnya loh, yang membedakan yaitu penyebabnya. Nah, di Indonesia ada beberapa jenis anemia yang sering terjadi, seperti anemia akibat defisiensi vitamin B12 dan folat, anemia akibat kehamilan, anemia akibat pendarahan, anemia sel sabit, anemia akibat thalassemia, anemia akibat penyakit kronis, anemia hemolitik, anemia aplastik, dan yang terakhir di Indonesia sendiri banyak ditemukan yaitu anemia defisiensi zat besi. Tahukah kamu, menurut data Riskesdas pada tahun 2018, angka kejadian pada ibu hamil di Indonesia mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 48,9%. Bahkan di tahun 2020, sebanyak 1.681 ibu hamil di Kabupaten Sleman mengalami anemia. Anemia dapat terjadi karena kurangnya asupan makanan kaya zat besi dan asam folat, pola makan yang kurang beragam dan bergizi seimbang, ibu hamil yang mengalami kurang energi kronis dengan lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm, kehamilan yang berulang dalam waktu singkat, dengan jarak kurang dari 2 tahun dari kehamilan sebelumnya. Penyakit kronis seperti penyakit jantung, pencernaan hingga diabetes, dan kebiasaan minum kopi, teh, dan coklat bersamaan dengan makan karena dapat menghambat penyerapan zat besi. Jika tidak segera ditangani, anemia dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah dan pendek, bayi lahir prematur, keguguran, pendarahan, hingga mengakibatkan kematian ibu atau janin. Wih, serem ya. Gejala yang umumnya terjadi pada anemia yang dirasakan dikenal dengan sebutan 5L, yaitu lesu, lelah, letih, lemah, dan lunglai. Selain itu, kita mungkin akan merasakan pusing, mata berkunang-kunang, dan bibir maupun kelopak mata terlihat pucat. Duh, gak enak banget deh rasanya. Sebelum itu terjadi, yuk kita cegah bersama dengan banyak mengonsumsi makanan kaya zat besi dan protein, makan beraneka ragam makanan bergizi seimbang dengan penambahan 1 porsi makanan sehat untuk ibu hamil, minum tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan, menggunakan alas kaki untuk mencegah infeksi cacing tambang, dan yang terakhir untuk wilayah endemik malaria gunakan kelambu di tempat tidur sebagai upaya pencegahan malaria. Sumber zat besi bisa kita dapatkan dari makanan-makanan yang ada di sekeliling kita, seperti daging merah, hati, unggas, sayuran hijau, maupun kacang-kacangan. Dan juga ada makanan yang sudah difortifikasi dengan zat besi, contohnya serealia. Kedua jenis makanan kaya zat besi tersebut, hewani maupun nabati, sebaiknya harus dikonsumsi bersamaan untuk meningkatkan penyerapan sumber zat besi yang ada di nabati. Usahakan untuk tidak mengonsumsi teh, kopi, coklat, maupun susu secara bersamaan atau berdekatan dengan waktu makan makanan yang mengandung zat besi, atau saat mengonsumsi tablet tambah darah. Kenapa? Karena zat anti-gizi yang ada pada teh, kopi, maupun coklat tersebut akan menghambat proses penyerapan zat besi yang ada di tubuh. Sehingga sebaiknya kita konsumsi makanan utama secara bersamaan dengan sumber vitamin C agar dapat membantu proses penyerapan zat besi secara optimal di dalam tubuh kita.
Pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil diperlukan untuk memenuhi asupan zat besi guna mempersiapkan proses kehamilan dan persalinan yang sehat. Untuk mencegah anemia, ibu hamil diberikan minimal 90 tablet selama kehamilan. Agar konsumsi TTD dapat efektif untuk mencegah anemia, sebaiknya TTD diminum pada malam hari sebelum tidur untuk mengurangi rasa mual. Agar penyerapannya lebih optimal, TTD sebaiknya dikonsumsi bersama dengan makanan atau minuman yang mengandung vitamin C seperti buah-buahan atau jus buah dan sayur. Ingat ya, jangan minum TTD bersamaan dengan minuman teh, kopi, susu, coklat, ataupun obat sakit mah, karena itu akan menghambat penyerapan zat besi pada tubuh kamu. Oh iya mam, bila perut terasa perih, mual, serta tinja atau fesis berwarna kehitaman, gak perlu khawatir karena tubuh akan menyesuaikan dengan sendirinya. Nah, untuk meminimalisir efek samping tersebut, ingat ya, jangan minum tablet tambah darah dalam kondisi kosong. Program tablet tambah darah didistribusikan oleh puskesmas sehingga ibu hamil bisa mendapatkan tablet tambah darah melalui tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Namun jika puskesmas tutup, tablet tambah darah dapat diperoleh secara mandiri dengan cara membeli di apotek ataupun di toko obat. Kita semua pasti bisa menjadi ibu hamil yang cerdas, sehat, dan bahagia tanpa anemia.